Dalam dunia pendidikan, perubahan adalah keniscayaan. Namun, ketika perubahan terjadi tanpa arah yang jelas dan tanpa keberlanjutan, yang terjadi justru kebingungan. Inilah yang menjadi sorotan tajam Komisi 10 DPR RI dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Komisi 10 DPR RI menekankan pentingnya pembangunan sistem pendidikan yang berkelanjutan bukan sekedar berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan. Pendidikan tidak bisa terus-menerus dijadikan ajang eksperimen. Jika setiap rezim membawa kurikulumnya sendiri tanpa evaluasi yang mendalam terhadap sistem yang sudah berjalan, maka murid, guru, dan seluruh pelaku pendidikan akan menjadi korban dari inkonsistensi tersebut. Peta jalan pendidikan yang telah disusun pemerintahan sebelumnya seharusnya tidak serta-merta dihapuskan, melainkan dikaji relevansinya, dievaluasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Karena kalau tidak berkelanjutan seolah-olah dunia pendidikan kita ini menjadi dunia percobaan. Tidak mungkin pendidikan kita maju ketika harus kemudian selalu diadakan percobaan-percobaan terus. Mestinya yang sudah dilakukan, dilihat, dievaluasi, dikaji, mana kelemahan, mana kelebihan. Namanya bukan berubah, tapi dari yang sudah dilaksanakan, itu dilihat kalau harus ada dibenahi sisi mana. Pembenahan inilah yang kemudian kita harapkan mengisi ruang-ruang yang kemudian memperbaiki dunia pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku saat ini sudah berumur lebih dari 2 dekade. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan struktur kelembagaan, revisi undang-undang ini sangat mendesak untuk dilakukan. Revisi tersebut harus bisa menjawab tantangan masa kini, termasuk kecerdasan buatan, globalisasi, serta kebutuhan akan kompetensi kerja yang kian kompetitif. Undang-Undang Sisdiknas ini sudah berumur 22 tahun, jadi tidak cocok lagi kalau diadaptasikan dengan kondisi sekarang. Nah, kita berharap dengan ada 2 kementerian yang sudah berpecah, baik itu Kemendikbudristek, juga Kemendikdasmen, ini benar-benar harus fokus dan sukses dalam revisi undang-undang dan tentunya harus bersifat futuristik. Jadi tidak berubah-berubah dalam waktu dekat dan ini betul-betul bisa dalam menghadapi tantangan AI, terus juga peluang kerja yang semakin kompetitif. Namun kesinambungan saja tidak cukup. Perlu ada keberpihakan pada mutu pendidikan, akses yang merata, dan pengelolaan anggaran yang efektif. Anggaran pendidikan 20% dari APBN harus dikelola dengan benar agar tepat sasaran. Pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan perguruan tinggi kementerian dan lembaga atau PTKL yang tumpang tindih dan boros anggaran. PTKL seharusnya hanya untuk program ikatan dinas, bukan untuk program studi yang bisa diselenggarakan di perguruan tinggi umum. Pendidikan kita yang 20% sebagai mandatory spending di Undang-Undang Dasar itu harus dipastikan supaya mereka bisa masuk secara benar. Karena selama ini kita masih ada tabrakan dengan PTKL perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian dan lembaga, dan mereka juga standar satuan biayanya tidak sama dengan standar satuan biaya yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi Ristek. Masih ada PTKL yang sesungguhnya kalau di perguruan tinggi biasa udah program studi itu nggak apa-apa, aman, harusnya bisa gitu. Ketidakjelasan dalam distribusi anggaran dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga menjadi penghambat kemajuan pendidikan. Ditambah lagi dengan kurikulum nasional yang kaku dan kerap ketinggalan zaman. Kurikulum seharusnya merupakan hasil dialog berkelanjutan antara negara dan masyarakat, bukan malah menjadi produk politik. Pendidikan di Indonesia juga berjalan di tempat akibat ego sektoral dan pergantian kepentingan jangka pendek. Padahal, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hanya akan membuahkan hasil jika dirawat dengan konsistensi dan komitmen lintas generasi. Maka dari itu, keberpihakan pada mutu dan akses, serta kesinambungan dalam kebijakan dan arah adalah kunci utama memajukan pendidikan di Indonesia. Kedua hal itulah yang harus dijadikan pijakan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas ke depannya.